Ketimpangan ekonomi merupakan perbedaan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin dalam hal pendapatan, kepemilikan aset, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kemiskinan struktural, pengangguran, dan ketegangan sosial. Dalam konteks global maupun domestik, isu ini menjadi perhatian serius karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Ekonomi syariah hadir dengan nilai-nilai keadilan al-adl, keseimbangan tawazun, dan kemaslahatan maslahat yang menekankan distribusi kekayaan secara merata. Melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ekonomi syariah mampu menjadi solusi sistemik untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Kedua, ketimpangan ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, ketimpangan ekonomi yang ekstrim tidak dibenarkan. Al-Quran menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi syariah bukan hanya meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga memastikan keadilan distribusi agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Ketiga, instrumen ekonomi syariah untuk mengatasi ketimpangan. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan instrumen utama redistribusi kekayaan. Melalui kewajiban zakat, sebagian harta orang kaya disalurkan kepada 8 golongan yang berhak, yaitu 8 asnaf, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Zakat berfungsi tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal sosial untuk pemberdayaan ekonomi umat. Contoh nyatanya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas telah mengembangkan program zakat produktif, di mana dana zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha bagi pelaku UMKM miskin. Misalnya program Zichiken, waralaba ayam Basnas berhasil memberdayakan masyarakat miskin di berbagai daerah Indonesia untuk menjadi wirausahawan mandiri. Dampaknya terlihat dari peningkatan pendapatan rumah tangga dan penurunan angka pengangguran lokal. Yang kedua, badan wakaf. Wakaf merupakan instrumen yang memungkinkan pengelolaan kekayaan secara berkelanjutan. Aset wakaf seperti tanah atau uang dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan produktif yang manfaatnya terus mengalir atau sustainable impact. Studi kasus sukses. Wakaf Salman ITB Bandung berhasil mengembangkan wakaf produktif untuk membangun rumah sakit, sekolah, hingga usaha mikro. Dompet Duafa juga mengelola wakaf tunai yang diinvestasikan dalam proyek pertanian dan properti syariah. Hasil keuntungannya digunakan untuk program sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin. Yang keempat, dampak ekonomi syariah terhadap pemberdayaan dan inklusi sosial. Melalui zakat dan wakaf produktif, masyarakat miskin tidak hanya diberi bantuan, tetapi juga diperdayakan untuk keluar dari lingkungan kemiskinan. Dampak positifnya antara lain: meningkatkan akses terhadap modal usaha mikro, mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif, menciptakan lapangan kerja baru berbasis komunitas, menguatkan solidaritas sosial dan kohesi masyarakat. 5. Tantangan ekonomi syariah di masa depan. Yang pertama, rendahnya kesadaran dan literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat muslim belum memahami pentingnya zakat produktif dan wakaf uang sebagai instrumen ekonomi. Akibatnya, potensi dana umat belum tergali maksimal. Yang kedua, pengelolaan dan tata kelola atau good governance. Beberapa lembaga pengelola zakat dan wakaf masih menghadapi tantangan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen dana.
Ketiga, tantangan di masyarakat majemuk. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, penerapan ekonomi syariah perlu dilakukan dengan pendekatan inklusif agar dapat diterima lintas agama dan budaya. Nilai-nilai universal seperti keadilan, etika, dan solidaritas sosial dapat dijadikan dasar bersama.